Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang peradaban dan perkembangan Islam di Portugal. Nah, ada yang udah tahu apa belum nih? Yuk mari simak. Portugal atau yang bisa kita kenal dengan sebutan bangsa Portugis merupakan suatu negara nih yang terletak di benua Eropa, khususnya di bagian barat daya dan di semenanjung Iberia. Portugal merupakan negara yang berbentuk republik atau Republik Portugis dengan ibu kota Lisbon dan menggunakan bahasa Portugis. Luas wilayah negara Portugal yaitu sekitar 90.090 km persegi dengan jumlah penduduk pada Juli 2017 yaitu sekitar 10.839.514 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0%. Nah, di Portugal sendiri itu terdapat beberapa agama, yaitu dengan mayoritas Katolik Roma sekitar 81%, Kristen 3,3%, agama-agama lainnya 0,6%, dan ada juga yang tidak memiliki agama atau biasa kita kenal dengan ateis yaitu sebesar 6,8% masyarakat Portugal. Setelah kita membahas mengenai demografi negara Portugal, sekarang kita akan membahas mengenai masuknya Islam ke negara Portugal ini sendiri. Nah, pada abad ke-8 hingga abad ke-16, Islam tuh sempat mengambil alih dan menguasai beberapa wilayah yang pada saat ini merupakan bagian dari negara Spanyol dan Portugal. Nah, wilayah tersebut itu terletak di semenanjung Iberia atau di antara Spanyol dan Portugal, yaitu yang biasa kita sebut dengan Andalusia. Oleh karena itu, hal ini juga ada kaitannya atau hubungannya dengan sejarah masuknya Islam ke Portugal, karena dapat dilihat bahwasannya letak antara wilayah Andalusia dengan Portugal sangatlah memungkinkan untuk terjadi perpindahan atau mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain. Pada tahun 1933 sampai dengan 1974, kediktatoran nasionalis Kristen yang bernama Moor ini akhirnya mengambil alih dan menguasai Portugal. Kemudian setelah itu kediktatoran ini akhirnya mengalami kemunduran dan berakhir, sehingga hal ini itu menyebabkan adanya ketertarikan baru terhadap Islam dan menilai serta menguasai Islam di masa lalu. Hal ini terjadi pada masa atau periode Andalus Portugal. Oke, setelah kita membahas lebih lanjut mengenai sejarah masuknya Islam di Portugal serta dengan peradabannya dan perkembangannya, kita akan membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai jejak-jejak Islam yang ada di Portugal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kota Mertola itu merupakan kota yang menjadi saksi bisu bagi peradaban dan perkembangan Islam di Portugal, karena banyak sekali di kota tersebut jejak-jejak dari peradaban Islam itu sendiri. Pada abad ke-8 lebih tepatnya, yaitu pada tahun 711 Masehi, kedudukan peradaban Islam sangat baik dan mengalami kemajuan karena semenanjung Iberia itu berhasil diambil alih dan ditaklukkan oleh Torik bin Ziyad. Nah, adapun peninggalan dari atau jejak-jejak dari Islam di Portugal, yaitu diantaranya seperti situs bersejarah yang biasa kita kenal dengan atau yang sudah kita kenal, yaitu suatu bangunan atau benteng yang bernama St. George Castle, yaitu suatu bangunan yang ada di Portugal, yang lebih tepatnya itu di Lisabon, yang merupakan salah satu kota terpenting bagi peradaban dan perkembangan Islam di Portugal. Nah, kemudian adapun jejak-jejak lain dari peradaban Islam yang berkembang di Portugal, yaitu adanya bangunan juga nih, yaitu Moorish Castle, yaitu bangunan yang dibangun pada abad ke-8, lebih tepatnya sekitar tahun 711 Masehi di kota yang bernama Sintra dengan jarak kurang lebih 50 km ke Libanon. Di dalam bangunan kastil ini terdapat jejak-jejak peninggalan Islam yang sangat menarik di Portugal. Selain itu, bangunan ini juga menjadi benteng pertahanan yang tujuannya untuk melihat serta mengawasi musuh. Kemudian ada juga nih bangunan yang bernama National Palace of Sintra,
yaitu bangunan yang sangat berpengaruh dan berkaitan kuat dengan bukti bahwa Islam pernah menguasai Portugal. Pada masa Islam, bangunan ini ialah sebagai tempat menetap gubernur atau pemimpin. Selain itu, bangunan ini juga sebagai tempat koleksi ukiran dan karya seni Islam lainnya. Setelah kita membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Portugal, kemudian jejak-jejak peradaban Islam di Portugal, tentunya di balik itu semua terdapat tokoh-tokoh yang sangat luar biasa gitu ya, tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa yang mendukung serta memberikan kontribusinya terhadap perkembangan Islam di Portugal. Nah, adapun tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu yang bernama Abdul Aziz bin Musa. Nah, siapa sih Abdul Aziz bin Musa ini? Nah, Abdul Aziz bin Musa ini yaitu seorang yang sangat penting dan sangat berpengaruh sekali terhadap bangsa Portugis. Nah, Abdul Aziz bin Musa ini telah berjasa besar bagi Portugal, yaitu sebagai tokoh muslim yang berhasil dan menjadi penyempurna pembebasan Portugal pada masa itu. Abdul Aziz bin Musa juga memiliki kekuatan militer yang tidak dilakukan lagi karena merupakan turunan dan bimbingan dari ayahnya sendiri dan kakeknya sendiri. Ayah dan kakeknya yaitu bernama Musa bin Nusair dan Nusair bin Abdurrahman. Nah, tidak hanya Abdul Aziz bin Musa saja yang berperan penting dalam menaklukkan Portugal gitu ya. Jadi ada juga ayahnya yaitu Musa bin Nusair, yaitu yang merupakan ayah dari Abdul Aziz bin Musa. Nah, Musa bin Nusair ini juga merupakan salah satu tokoh Islam pada masa Portugal. Ayah dari Abdul Aziz bin Musa ini sangat berjasa dan berpengaruh penting dalam menaklukkan Spanyol dan beliau juga sebagai gubernur Afrika Utara. Nah, Musa bin Nusair ini sangat lihai di bidang militer dan beliau juga telah menduga bahwasanya Portugal memiliki letak yang sangat strategis sehingga dapat memberikan dorongan terhadap wilayah Andalusia. Karena Musa bin Nusair berpikir bahwa ketika Portugal dapat dikuasai dan diambil alih, maka dapat memudahkan pasukan muslim dalam melakukan perjalanan kembali ke Damaskus serta memudahkan untuk melakukan penaklukan utara Spanyol. Nah, oleh karena itu Musa bin Nusair ini menyuruh anaknya untuk berekspedisi ke Portugal. Selain itu, tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Portugal juga yang sangat penting, yaitu seperti Ibnu Bisam al-Shintuaini, Ibnu Amar, Abu al-Qasim Ahmad bin Qosi, Abu al-Walid al-Baji, dan Abu Bakar bin Muhammad bin Idris al-Farabi al-Alusi. Nah, orang-orang ini atau tokoh-tokoh ini juga merupakan sangat penting gitu ya demi eksistensi Islam di Portugal. Nah, setelah kita membahas mengenai semua yang ada di Portugal terkait Islam, nah pada akhir dari pembahasan ini saya akan mengkaji mengenai kehidupan umat Islam kontemporer di Portugal. Umat Islam yang berada di Portugal dapat dikatakan sangat luar biasa karena tidak mudah dan tidak gampang untuk tinggal di suatu negara yang dengan minoritas Islam dan bermayoritas Katolik Roma dan Kristen. Tentu jika tanpa niat dan hati yang ikhlas serta iman yang kuat, maka umat Islam di Portugal akan mudah tergiur dengan kehidupan bermayoritas umat beragama lain karena sangat mudah sekali untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, jika dibandingkan dengan Indonesia, tentulah sangat berbeda ya, karena dilihat dari letaknya juga sangat berbeda, kemudian sosial, lingkungan sangat berbeda dengan Portugal. Nah, dalam melaksanakan ibadahnya juga bisa kita lihat di Indonesia sangat memiliki banyak sekali masjid, kemudian bermayoritas Islam, sehingga memudahkan kita sebagai umat Islam di Indonesia untuk beribadah. Sedangkan di Portugal masjidnya sangat minim dan waktu puasa pun sangat berbeda gitu ya, yaitu jika kita berpuasa di Portugal maka kita akan berpuasa selama 17 jam dan sangat berbeda gitu ya dengan Indonesia yang hanya
berpuasa sekitar 12 jam saja, jadi ada perbedaan 5 jam gitu. Nah, kemudian adapun masalah atau problematika kehidupan umat Islam di Portugal itu sebenarnya tergantung dari bagaimana umat Islam tersebut menyikapi ini. Nah, tetapi umat Islam yang mengalami sedikit kesulitan itu ya, apalagi yang berada di negara yang mungkin minoritas ya, Islamnya sangat minoritas, dan yang paling umum terjadi yaitu seperti masalah kehidupan di negara mengenai masalah makanan atau kuliner yang harus benar-benar diperhatikan halal atau tidaknya gitu ya, halal atau haramnya. Selain itu sulit mencari teman yang seiman dan sama-sama beragama Islam. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya terkadang umat Islam yang tinggal di negara bermayoritas bukan Islam akan merasa sangat sulit untuk mengikuti kajian-kajian keislaman seperti di Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara yang bermayoritas Islam, dengan sangat mudah kita akan menemukan kajian-kajian keislaman. Tidak hanya itu, terkadang lingkungan di sana juga tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga umat Islam itu harus benar-benar membentengi diri dengan iman dan hati yang ikhlas, dan tujuannya untuk semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi problematika yang terjadi yang dirasakan umat Islam di negara yang bermayoritas bukan Islam. Namun tentunya pasti saya yakin dan percaya gitu ya, bahwa umat Islam yang berada atau tinggal di negara yang bukan bermayoritas Islam akan memiliki semangat yang lebih dan tentunya iman dan hati yang ikhlas untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang bersumber dengan Al-Quran As-Sunnah. Alhamdulillah, pada video kali ini kita telah membahas banyak sekali mengenai Islam yang ada di Portugal, baik itu dari sejarahnya, sejarah Islam masuk ke Portugal, kemudian jejak-jejak peradabannya, kemudian tokoh-tokoh dan organisasi penting, dan kehidupan umat Islam kontemporer yang ada di Portugal, serta problematika kehidupan yang ada di sana. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya akhiri ya. Jangan lupa untuk selalu dipelajari, karena sejarah merupakan hal yang sangat menarik jika dipelajari dan dapat menjadi bahan evaluasi diri. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.